Selamat malam teman-teman dan salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya nih di sesi kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian semua tentang my youth journey gitu ya. Kalau dalam bahasa apa artinya gitu ya dalam bahasa Indonesia artinya di perjalanan masa muda aku kayak gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih aku ngambil tema ataupun apa ya judul kayak gini gitu. Bukan in the meaning of past tense gitu ya, bukan berarti ini aku udah tua atau lain sebagainya, tapi aku hanya mau sharing aja gitu ya gimana sih perjalanan mudaku dan sebenarnya nggak dapat dipungkiri juga bahwa kita seiring berjalannya waktu gitu ya, tiap detik juga kita bertambah usia gitu. Dan bagi aku umur atau angka itu umur gitu, umur itu hanya masalah angka, tapi jiwa muda ataupun semangat aku tetap harus berkenaan dengan jiwa muda, harus semangat. Oke, sebelum aku lebih dalam lagi, aku mau ngenalin diri aku dulu gitu ya. Boleh di next? Oke. Sebelum lebih panjang lagi nih, kalau aku udah panjang lebar, rasanya nggak afdol gitu ya kalau kalian belum kenal aku tuh siapa gitu kan. Aku Valda Zahira Sidki, nama panjangku biasa dipanggil Valda aja gitu. Nggak usah ada ajaknya sih, tapi Valda. Di sini aku sebagai Heartlogic Global Ambassador. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut mengenai detail diri aku, bisa di link di sebelah sini. Bisa dipindai gitu ya, kode QR sebelah sini. Dan mungkin aku akan bercerita sedikit gitu ya, flashback ke belakang gitu sebelum aku akhirnya bergabung nih sama Heartlogic kayak gitu. Tapi mungkin nggak terlalu panjang ya karena nanti menghabiskan waktu gitu teman-teman. Tapi flashback sedikit. Jadi sebelum aku bergabung nih sama Heartlogic, aku itu jadi ajudan milenial gubernur Jawa Barat teman-teman. Bukan jadi gubernurnya ya, jadi ajudannya gitu guys. Dan jadi itu tahun 2021 lalu ya. Dan juga di saat-saat yang bersamaan gitu ya, waktu itu ada perekrutan Duta Bahasa Jawa Barat nih. Jadi aku ikut juga dan alhamdulillah lolos juga gitu. Jadi singkat cerita nih, akhir 2021 atau awal 2022 tuh aku mendapat tawaran dan kesempatan akhirnya bergabung dengan Heartlogic. Dan aku rasa kenapa aku bergabung dengan Heartlogic? Ya aku rasa karena gimana ya, aku tuh nggak mau di area-area yang monoton aja. Karena kan kalau misalkan di keajudanan gitu ya, aku mengasah ataupun melatih sisi kepemimpinan aku. Sedangkan kalau di Duta Bahasa, aku melatih tentang kebahasaan aku gitu. Karena aku suka berrelasi sama orang-orang yang memang apa ya, suka bahasa juga gitu kan tentunya. Jadi istilahnya sefrekuensi lah kayak gitu. Nah, dan aku melihat gitu ya Heartlogic ini juga kan temanya beragam gitu ya, banyak ada enterprise, foundation sama society dan areanya tuh luas, juga ada IT-nya dan aku rasa karena ini juga berkenaan dengan teknologi gitu ya, aku bisa lebih dekat dengan gimana caranya buat digital profile yang benar dan baik gitu ya, dan yang baik dan benar. Kemudian aku juga bisa approach langsung nih ke tim kakak-kakak yang ada di Heartlogic. Nanti juga ada training dan lain sebagainya. Jadi aku ya pingin mencoba ataupun mengeksplor lebih jauh gitu ya tentang mungkin aja dalam diri aku tuh sebenarnya ada yang bisa lebih aku gali lagi gitu di sini. Dan juga tidak dapat dipungkiri teman-teman, kita itu berada di era digital gitu kan. Dan yang mana di era digital ini pasti teknologi itu sangat berperan penting. Nah, itu juga yang menjadi alasan aku akhirnya bergabung gitu ya dengan Heartlogic. Oke, boleh di next. Nah, as I said earlier, teman-teman, tadi juga aku udah nyebutin gitu ya, aku jadi ajudan milenial gubernur Jawa Barat 2021. Jadi aku di sini mau bercerita gitu ya tentang apa sih kepemimpinan itu gitu. Mungkin juga bisa menginspirasi teman-teman. Jadi kalau misalkan gitu, misal orang dengar kalau kepemimpinan gitu ya, dia bergabung sama program yang kayak kepemimpinan dan lain sebagainya gitu. Mungkin orang-orang dengarnya kayak, wah dia mau jadi penguasa negara nih gitu kan, dia mau jadi pemimpin apa nih, dia mau jadi ketua DPR dan lain sebagainya gitu kan. Tapi sebenarnya menurut aku tuh ada hal yang lebih penting daripada itu, karena sebenarnya kepemimpinan itu bukan berarti atau bukan selalu berarti kita memimpin orang lain gitu. Objeknya tuh bukan selalu orang lain. Tapi sebelum kita memimpin orang lain, alangkah lebih afdolnya ataupun alangkah lebih bagusnya kita bisa memimpin diri kita sendiri dulu kayak gitu loh teman-teman. Dan
menurut aku, bagi aku juga kalau misalkan seseorang mendapat kepercayaan ataupun mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin suatu instansi ataupun jadi ketua apa gitu misalnya, itu tuh bonus aja sih teman-teman. Balik lagi gitu ya, yang terpenting adalah kita bisa memimpin diri kita sendiri dulu kayak gitu. Makanya aku tulis di sini juga, kamu nggak harus memimpin orang lain, tapi setidaknya kamu bisa memimpin dirimu sendiri kayak gitu. Oke, aku mau lanjut ke gimana sih cara-cara aku untuk melatih sisi kepemimpinan aku. Yang pertama cara-cara atau tips and tricks gitu ya dari aku. Yang pertama, ikuti berbagai kegiatan kepemimpinan. Kayak yang aku ikutin kemarin itu, Ajudan Milenial Gubernur Jawa Barat. Di sana aku banyak banget dapat pelajaran gitu ya. Selain aku selain aku mendampingi Pak Ridwan Kamil tentunya, itu aku juga melihat gitu ya seberapa banyak agenda Bapak sepadat itu dan gimana cara Bapak tuh menghandle hal-hal tersebut gitu. Kita bisa belajar kepemimpinan dari seorang pemimpinnya langsung gitu kan. Jadi itu suatu hal yang luar biasa juga sih, aku bisa berkesempatan untuk ada di sana gitu. Dan juga ada satu hal atau kalimat yang Pak Ridwan Kamil pernah bilang gitu ya, sampai aku ingat sampai sekarang itu, bahwa seorang pemimpin itu adalah seorang pengambil keputusan. Jadi jangan ada hari tanpa keputusan yang diambil. Wow guys, itu tuh kalimat yang aku ingat sampai sekarang karena berarti betapa krusial ataupun betapa besarnya role atau peran dari seorang pemimpin itu gitu. Bahkan jangankan orang lain dulu, maksudnya memimpin diri kita sendiri tuh kita tuh udah benar atau belum sih kita memimpin diri sendiri tuh kayak gitu. Apakah kita itu bisa mengambil keputusan untuk nanti di masa depan, apakah nanti berujung penyesalan ataupun kebenaran kayak gitu kan. Jadi itu yang harus dipikirkan matang-matang. Nah yang kedua yaitu terapkan pola pikir pemimpin. Ini juga penting teman-teman karena kalau kita udah siap ataupun kita mau menjadi seorang pemimpin yang baik gitu ya, seorang pemimpin yang bagus, sosok pemimpin yang bagus, mindset ataupun pola pikir kita udah harus diatur dari sekarang teman-teman. Dan juga yang tidak kalah penting adalah miliki sikap ataupun sifat kepemimpinan itu sendiri teman-teman. Karena kalau istilahnya kalau bertentangan antara pola pikir sama sikap atau sifat kan nanti akan tidak bagus ke depannya seperti itu ya. Jadi aku rasa lebih baik kita bisa menyeimbangkan antara pola pikir sama sikap ataupun sifat kita gitu. Boleh di next. Nah selanjutnya juga tadi aku udah nyinggung gitu ya, aku juga sebagai duta bahasa Jawa Barat dan sebagainya. Sebenarnya aku juga dalam sisi akademik maupun non akademis gitu ya, aku mendapat pencapaian-pencapaian yang bisa dibilang berbeda-beda gitu loh. Dan kenapa berbeda-beda? Karena satu hal, aku suka nyoba hal baru, tentunya positif gitu ya. Aku suka nyoba hal baru dan setiap ada kesempatan tuh aku selalu pikir kenapa enggak gitu loh. Maksudnya kenapa enggak dicoba gitu kalau belum aku kesana gitu. Kalau belum tahu hasilnya kenapa enggak dicoba aja sih dulu kayak gitu. Nah selanjutnya apa hubungannya sama tayangan yang ada di layar teman-teman? Sebenarnya gimana ya? Dari poin aku suka nyoba hal baru, aku tuh dapat ataupun banyak lah ya teman-teman ataupun adik kelas dan lain sebagainya tuh kasih feedback gitu loh, kayak Kak Valda tuh positif vibe banget ya orangnya kayak dan lain sebagainya. Nah dari situ tuh aku semangat dan tambah wah berarti mungkin aku bisa memotivasi orang-orang gitu dengan menyukai hal baru dan lain sebagainya. Kenapa enggak sih aku ikut kegiatan ini itu aktif di sana di sini kayak gitu kan. Dan juga dengan adanya aku nyoba hal baru tuh aku bisa pilih maksudnya menambah wawasan, kemudian menambah relasi juga gitu kan. Jadi nggak ada salahnya. Nah dari situ juga aku juga makin berpikir wah kayaknya aku tuh pingin untuk meningkatkan citra diri yang positif ya gitu. Tentunya ya tidak fake gitu ya, maksudnya di luar aku positif terus di belakang layar misalnya aku negatif kan nggak kayak gitu. Nah gimana sih cara ningkatin atau membangun gitu ya citra diri yang positif? Itu tuh aku juga maksudnya pingin gitu ya
pingin makin menebarkan kebermanfaatan kepada orang lain kayak gitu. Nah, juga aku berpikir bahwa orang-orang akan memandang kita seperti apa yang kita tunjukkan kepada mereka. Jadi itulah intinya gitu ya. Aku pingin orang melihat nih, inilah aku gitu, apa adanya, seperti inilah aku gitu. Maksudnya nggak dibuat-buat kayak gitu. Dan still teman-teman, aku juga masih improve gitu ya, kemudian mengembangkan diri aku sendiri untuk menjadi lebih baik dan bisa menebarkan kepositifan ataupun kebermanfaatan kepada orang luas ataupun masyarakat luas. Next. Oke, ini slide terakhir dari aku. Aku orangnya terbuka teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan ataupun mau diskusi hal apapun itu kepada aku terbuka teman-teman. Jadi bisa langsung mampir di media sosial aku ya, di Instagram, Facebook. Juga kalau teman-teman ada yang mau kolaborasi ataupun ya apapun itulah, boleh ke email aku evalda.sidki@gmail.com. Dan untuk profil lebih detailnya aku sertain juga di sini kode QR gitu ya. Boleh dipindahin langsung. Oke, sekian dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan ataupun menonton aku. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat ya di sini. Oh, udah ada pertanyaan di sini. Ya, pertanyaannya, bagaimanakah relasi pendidikan, cita-cita, dan kehidupan yang perlu diwujudkan sehingga kamu dapat secara ideal menampilkan diri sebagai pemuda yang menginspirasi? Oke, kalau ditanya relasi gitu ya, relasi antara pendidikan, cita-cita, dan kehidupan, menurut aku semuanya ya berelasi. Relasinya di mana? Relasinya adalah di keseimbangan. Jadi ketika kita bicara tentang misalnya kita pendidikan, kemudian cita-cita, dan kehidupan kita, itu semuanya harus seimbang teman-teman. Karena kalau nggak seimbang, ya gimana ya, maksudnya masa diunggulkan salah satu, kayak misalnya diunggulin pendidikannya aja gitu. Misalnya pendidikan misalnya kita contohkan IPK aja gitu. Itu tuh nanti kita nggak akan relate dengan kehidupan. Kita hanya tahu teori-teori aja gitu kan, demi IPK gitu. Maksudnya di kuliah belajar teori-teori aja gitu ya, walaupun ada praktek kayak magang dan sebagainya, tapi kan itu kayak bukan belum banyak terlalu berinteraksi sama orang kayak gitu. Jadi semuanya harus seimbang, karena gini teman-teman, aku juga dulu aku mikir gitu ya bahwa pokoknya aku ini kuliah nih kan, aku masuk semester awal kuliah tuh aku pikir kayak aku kuliah yang penting yang penting kata orang keren gitu kalau IPK 4 guys gitu. Ya udah aku pingin IPK 4 gitu. Tapi guys. Tapi teman-teman, setelah itu, setelah berkembang sejalan dengan waktu gitu ya, aku ngerasa kayaknya nggak mungkin gitu, maksudnya meningkatkan IPK aja gitu, karena kurang gitu loh kalau misalkan kita nggak bersosialisasi ataupun nggak berkegiatan ini itu. Relasi kita tuh dari mana gitu kan, masa sama dosen terus gitu kan. Jadi dan juga di dunia kerja juga dibutuhkan gitu loh, jadi semuanya relatable guys. Di dunia kerja itu misalnya kita dilihat di CV itu tuh semua banyak HRD bilang kalau misalkan IPK 4 aja tapi nggak ada pengalaman organisasi, nggak ada pengalaman aktivitas ini itu, ya udah gitu loh, mungkin kemungkinan besar dia nggak keterima juga gitu. Tapi ini bukan semuanya tentang karir ya, ini juga relatable sama kehidupan. Di kehidupan kita juga berinteraksi gitu, kita makhluk sosial dan lain sebagainya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa menyeimbangkan antara pendidikan, cita-cita, dan kehidupan itu sendiri. Oke teman-teman. Ada pertanyaan lagi sepertinya? Oke. Bagaimana cara Anda untuk selalu semangat dalam berkegiatan dengan kegiatan yang begitu banyak? Oke. Gimana ya? Semangat aja. Ya, kalau untuk semangat dalam berkegiatan, aku tuh lihat dulu gitu ya. Pertama tujuan aku tuh apa gitu loh, karena kita nggak mungkin dong berjalan ataupun hidup di dunia ini gitu tanpa tujuan gitu ya. Contoh simpelnya aja kayak gitu. Yang pertama, tujuan memang harus penting gitu ya. Yang kedua adalah diniatin, karena ketika kita udah ada tujuan gini,
aku pingin banget gitu ya misalnya, aku pingin banget nih jadi duta gitu kan, jadi duta apapun itu, duta bahasa, duta bela negara, duta baca, aku pingin banget nih jadi duta ini gitu misalnya. Ya terus kita nggak punya niat, tapi aku males. Ya kan sama aja gitu kan, nggak akan maju gitu. Walaupun udah ada tujuannya, tapi kita nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada niat, ya pasti kita nggak akan nyampe gitu loh ke tujuan tersebut. Dan juga yang ketiga apa setelah niat dan lain sebagainya, yang ketiga menurut aku yang paling penting adalah enjoy. Karena dengan kita enjoy itu tuh tidak akan membawa beban guys. Karena aku udah ngebuktiin sendiri gitu ya, kayak misalnya aku tuh belajar banyak bahasa, terus juga aku belajar ini itu, kadang kita ada suntuknya atau malesnya dan lain sebagainya. Tapi ketika kita enjoy gitu ya, mau cari tahu lebih lanjut dan lain sebagainya, itu tuh nggak akan membuat kita jadi beban gitu. Karena kalau misalkan kita udah pernah ngerasa kok kebeban banget gitu ya, aku harus ini harus itu tuh udah aja deh gitu, maksudnya kayak bakal susah ke depannya. Jadi kita harus membuat itu enjoy gitu. Dan gimana ya, harus dipikirkan matang-matang juga dari awal gitu. Jangan sampai di awal semangat nih gitu kan. Biasanya nih orang-orang kan dari awal pengen ikut ini, pengen ikut itu. Awal semangat nih kayak ambis gitu ya, ambis. Ke sana-sananya karena udah tahu susahnya ini, susahnya itu dan lain sebagainya, dia malah down gitu kan dan lain sebagainya. Menurut aku itu bagian dari resiko ya, atau konsekuensi yang harus diambil ketika kita udah menetapkan menetapkan hati itu ya di diri kita, bahwa kita mau ikut sesuatu, misalnya jadi duta apa gitu misalnya. Ya udah itu konsekuensi yang harus diambil gitu. Jadi dengan begitu aku selalu semangat gitu ya untuk berkegiatan. Aku selalu menanamkan di diri aku, oh iya kan aku udah ngambil ini, aku udah punya tujuan ini, kenapa nggak dilanjutin gitu kan. Apalagi kalau misalkan stepnya ada 1, 2, 3, 4 gitu kan. Udah di step 3, masa aku harus mundur gitu. Jadi ya udah lanjutin aja step 4. Kalau misalkan masalah kayak suntuk, malas dan lain sebagainya, itu wajar teman-teman, itu manusiawi menurut aku. Jadi gimana ya, ya nggak apa-apa. Yang penting satu hal yang mau aku bilang, bahwa kita harus bisa mengontrolnya gitu loh. Jangan terlalu berlebihan malesnya, jangan terlalu berlebihan rebahannya guys. Jadi harus bisa lebih semangat. Oke, segitu dulu ya kayaknya dari aku. Akhir kata aku ucapkan terima kasih banyak teman-teman yang udah menonton aku dan sesi-sesi sebelumnya mungkin gitu ya. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.